Sebenarnya beda nggak sih sub itu kalau saya jejer 5 ke kanan Line sama sub, 5 jejer ke atas. gitu Bukan, maksudnya. Oh, sub di jejer aja, sub deret, di jejer, oke. deret gitu ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya, tadi kita nggak cuman ngemeng doang secara teori, sekarang Fit, kita coba ya Fit ya. Lebih bagus lagi kan dibanding kalau 3. Nah, Ini itulah 31 ya. bedanya Jadi si semakin Enfire. banyak, khususnya kita akan bahas tentang subwoofer placement, jenis-jenis subwoofer placement. Ke multifunction room, waktu kita jalan, di sini enak, jalan Ada yang dikit nggak ada, hilang, ada ada yang tiba-tiba, nggak ada, iya. leng hilang sama sekali. Ya, pernah tahu nggak ini tembakannya sub LR itu seperti apa? Nih, seperti ini nih. Bob pakai kemarin di Roskilde itu kan Enfire, tapi Enfire-nya naik. Kalau boleh kita ngobrol bagaimana konsep mengenai subwoofer placement. Karena frekuensi yang paling sulit dikontrol adalah frekuensi low, gitu ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman netizen se-Indonesia Raya yang nulis di kolom komen, DM, tanya gitu loh. Waktu itu ngelanjutin pembahasan kita sama Bob McCarthy gitu ya. Ada beberapa jenis penempatan subwoofer. Ya, cuman waktu itu kan contohnya yang betul-betul konser-konser gede lah, Metallica, Ed Sheeran gitu. Kita balik ke layout dari lounge music ini, music lounge ini. Kenapa lu menempatkan gradient sub seperti ini dan apa pertimbangannya? Pertama kan kalau sub di bawah waktu itu nggak memungkinkan. Kan taruh di depan situ nggak memungkinkan. Kenapa harus digantung? Ya kan saya nggak mungkin taruh subnya di depan panggung. Nggak mungkin taruh subnya di bawah panggung. Nggak mungkin, ya kan? Kalau subnya digantung, ada keuntungannya lagi, tidak ada orang yang berada di jarak terlalu dekat dari sub. Ya. Kalau subnya di depan situ, meja yang depan ini bakal kencang banget, betul nggak? War, dan nggak nyaman. Karena dia di jarak, kan inverse square law kan, 1 meter misalnya 100 dB, 2 kali lipat turun 6 dB, turun 6 dB lagi, dan seterusnya. Dan juga profiling dari lounge ini banyak orang-orang senior yang sudah sepuh gitu ya, dihajar sub di depannya gitu mungkin akan tidak nyaman. Ya, namanya karena subnya digantung, otomatis jarak yang terdekat 4 meter misalnya. Ya. Berarti kan variasi antara titik jauh sama titik di belakang cuman 1:2, anggaplah 4 sama 8, 4 sama 10, ya kan? Jadi turunnya juga nggak terlalu jauh. Kita bikin gradient kenapa? Ya supaya nggak bocor ke panggung. Makanya kan kalau dilihat kan posisinya nih, belakangnya kan kira-kira persis di bibir panggung tuh. Nah, titik cancelnya kan emang di situ tuh. Jadi titik belakang dari subwoofer yang belakang ya. Ya, itu kira-kira kan jadi cancellationnya kan start dari situ tuh. Jadi makanya kira-kira dia bersih di panggung tapi di depannya kencang. Lu sih kelewatan Fit soalnya sih. Ini ngeset sistem sekecil ini kontaknya langsung sama Bob McCarthy dia. Simulasinya langsung Bob McCarthy sendiri yang simulasiin. Dan ini rekomendasi dia Bob ya waktu itu ya. Jadi ada pertimbangannya kenapa titik bokong pantatnya si 2100 ini rata dengan si stage ini. Iya, kira-kira gitu. Karena kan kalau gradient kan kira-kira titik awalnya itu yang belakang, bukan yang depan. Jadi bersihnya banget kira-kira di antara tengah sampai belakang itu. Karena menggunakan layout gradient. Ya. Oke. Apalagi pertimbangannya, Fit? Ya itu, karena pertimbangan supaya nggak ada jarak terlalu dekat dan kita bikin dia cardioid gradient. Nah, terus kenapa pakai 1, kenapa nggak pakai 2? Ya itu karena 1 udah memadai banget untuk lebar segini kan, jadi ngapain saya pakai 2? Dan 2 juga ada kekurangannya, nanti kita tunjukin kenapa 2 itu ada kekurangannya pakai LR misalnya gitu. Nah, sekarang buktikan gitu ya, sekarang bagaimana sih hasil simulasinya subwoofer ini ditempatkan? Kira-kira seperti apa, Fit? Nah, supaya nggak cuman omon-omon nih David nih, kayaknya cuman bayangin doang. Nah, Son, gimana loudspeaker prediction software, khususnya kita akan bahas tentang subwoofer placement, jenis-jenis subwoofer placement, khususnya di PS Lounge ini dulu deh, kita mulai gitu ya. Gua pelan-pelan dulu ya, Fit ya, karena nggak semua netizen tahu. Jadi David kalau ngomong map itu artinya MAPP 3D, itu adalah loudspeaker prediction software dari Meyer Sound. Ya, jadi ini tampilannya kira-kira seperti ini. Ya, jadi map itu adalah produk prediction punyanya Meyer Sound. Jadi yang ada di map adalah speaker-speaker Meyer Sound. Tapi mapnya itu akurat, jadi kita bisa lihat tembakan 4 kilo, tembakan 60 Hz, itu seperti apa sih di realnya di kondisi open air. Nah itu
yang biasa kita pakai untuk ngedesain line array atau kita ngedesain apa itu pakainya ini. Nah, khusus untuk ini di ruangan ini saya pakainya ini udah saya sesuaikan gambarnya dengan ruangan ini. Terus itu kan ada 2 subwoofer, kalau lihat ya ada 2 subwoofer. Ini ada yang di depan sama yang di belakang. Jadi real banget ya itu ya, lihat ya Son ya. Posisinya bener-bener sama seperti yang real di atasnya. Nah, ini sekarang kita lihat kalau satu speaker ini kita buka prediction-nya. Nah, ini lihat nih. Di map ada warna-warna ya. Lihat warna yang di kanan ini ya. Ini kan kita lagi setnya di attenuator mode. Jadi 0 itu diwakili dengan warna merah ini nih. Ya. Kalau ke orange berarti minus 6 dB. Berarti contohnya warna yang ini tuh minus 6 dB, yang ini 0, minus 3, minus 6 gitu ya. Makin ke belakang, makin hijau, makin biru tuh berarti makin pelan. Ya, berarti merah atau putih itu adalah yang titik terkencangnya. Nah, ini sekarang kalau gua bikin subnya hanya 1, nah yang terjadi seperti ini nih. Tembakannya dia akan omnidirectional. Ya kan? Ya, dia ke semua arah. Ke depan iya, ke belakang iya. Ya kan? Tapi karena dia digantung di atas, penyebarannya cukup rata nih. Maksudnya nggak antara titik depan sama belakang, bedanya hanya 6 dB aja gitu kira-kira. Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang kenapa kita bikin gradient? Ya, kita bikin gradient supaya bocoran di belakang ini berkurang. Nah, ini kan tadi hanya bunyi 1. Sekarang saya bunyiin 2 nih. Jadi yang depan sama yang belakang dibunyiin dua-duanya. Dan hasilnya adalah seperti ya kan? Di depannya kenceng, tapi di belakangnya terjadi cancellation. Hilang gitu ya. Gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa kita bikin gradient array. Jadi ini supaya belakang dan depan tadi itu analoginya sama ya. Karena perbedaan dB tadi waktu kecil itu yang kata belakang tadi itu sebenarnya di panggung gitu ya. Jadi panggungnya kan makin berkurang gitu ya. Nah, ini kan di 63 Hz. Coba kita lihat kalau di frekuensi yang lain misalnya di 50 Hz misalnya. Tuh, masih bagus kan? Masih terjadi cancellation. 40 Hz masih terjadi cancellation. Kenapa kita ngejar perbedaan dB yang harus sejauh mungkin yang di area panggung supaya tidak mengganggu para pemain musiknya gitu ya. Karena itu tujuannya di situ. Kebanyakan panggung itu entah itu gereja, multifunction, lalu konser-konser, bocoran-bocoran low frekuensi yang beleber sampai ke panggung itu mengganggu sekali soalnya. War gitu ya. Dan dengan map 3D ini kita langsung bisa simulasikan ya. Makanya itu di sini jelas terlihat banget kan. Kalau 1 begini, omnidirectional. Ini satu sub yang depan doang ya. Ini depan. Kalau depan sama belakang dibunyiin, jadinya cancellation. Wow. Gitu. Itu tujuannya di situ gitu loh. Dan menurut pengalaman lu sebagai sistem engineer sekian puluh tahun gitu, akurasi dari map 3D ini sangat akurat tinggi sekali. Nanti kalau mau coba aja bunyiin, Pak Yosua coba ke depan sama ke belakang. Dan betul-betul real seperti apa yang ada di gambar gitu ya. Nah, netizen se-Indonesia Raya, tadi kita nggak cuma ngemeng doang secara teori. Sekarang Fit, kita coba ya Fit ya. Respon dari subnya, ini sekarang pakai pink noise ya. Iya. Kita pakai pink noise. Saya pakai Tascam Porta Capture X8. Jadi ini real yang masuk ke YouTube yang kalian tonton adalah respon dari si Porta Capture. Sinyalnya ada kelihatan ya di depan. Ini sinyalnya langsung kelihatan. Nah, seperti apa hasilnya di atas panggung? Apakah betul-betul terjadi cancellation? Ini pink noise di frekuensi di sub. Doang. Pink noise kan semua frekuensi. Semua frekuensi ya. Coba kalau jalan ke sana berasa nggak hilangnya? Sekarang kita jalan ya. Kita bandingkan dengan responnya ketika ada di atas panggung gitu ya. Tuh, berasa nggak subnya hilang di sini? Nah, kan? Berasa nggak subnya hilang? Saya sendiri dengerin dari telinga real live berasa banget. Di sini kosong banget. Terbukti dari sinyalnya memang lebih kecil di sini.
Gitu Nah, ya. coba kalau rear-nya gue matiin. Oke. Tuh, berasa nggak naik suara subnya? Nah, Ini benar kalau kan? cancellation-nya dihidupin, Oke, nih lihat ya cancellation-nya waktu perbedaannya ya ketika kalau di rear-nya ini kan rear-nya bunyi nih. Kalau rear-nya Ya. kita matiin, subnya akan naik di sini. berasa. Saya di kuping mentah pun langsung berasa. Suaranya langsung tinggi. Sekarang kita matiin, lebih senyap. Dan hasil real time suaranya adalah yang kalian dengar di record ini. Karena memang sulitnya kita memprediksi khususnya subwoofer itu memang kadang kan nggak ketebak ya Fit ya. Waktu kita sama Bob dulu itu posisi geser dikit aja langsung menimbulkan banyak perubahan hasil simulasi gitu kan. Warnanya bisa filter, bisa berantakan warnanya gitu kan ya. Oke, apalagi yang perlu dijelaskan ke netizen tentang gradient sub? Kan tujuannya mau punya cardioid sub kan? Betul nggak? Untuk mengkardioidin. Ya kan? Cardioid sub kan opsinya ada dua yang pasti. Gradient sama end-fire. Oke. Betul nggak? Ya kan? Ya. Nah, nanti saya tunjukin end-fire seperti apa, gradient seperti apa. Oke. Cuman karena di sini kita hanya memungkinkan untuk pasang 2 unit, kan ada gap ini tadi. Ya. Jadi kayaknya juga terlalu over kalau gue pasang end-fire 4 unit. Iya. Betul nggak? Ya kan? Karena end-fire nggak bisa cuma 2 doang ya. Nggak bisa, tapi cancellation-nya nggak maksimal. Oke. Gitu. Nah, makanya kalau pilihannya hanya 2 unit ini, memang kita bisa tuning dia sebagai gradient, bisa sebagai end-fire. Cuma kalau end-fire, frekuensi low-nya itu nggak cancellation. Gitu Susah loh. dikendalikan lah itu memang Tetap ya. omni, Iya, ya, karena iya. komponennya kurang banyak. The best choice-nya adalah gradient. Nah, kita sebelum masuk ke end-fire subfit, bagaimana lu menentukan jarak antara 2 subwoofer ini? Baik secara software itu bagaimana? Prinsip penghitungannya. Ya, pokoknya prinsipnya begini, kalau gradient atau end-fire tuh dua-duanya memanfaatkan 1/4 lambda. 1/4 lambda Iya, atau panjang gelombangnya. Semuanya memanfaatkan itu. Jadi kalau end-fire itu kan di-tune-nya di depan. Jadi speaker dijarakin 1/4 lambda. Ini kita bicara 2 komponen aja ya. 1/4 lambda. Yang depan di delay. Supaya saat yang belakang itu bunyi, ini nggak bunyi dulu nih. Oke, kita ambil contoh di sana deh, Fit. Kita lihat ya. Ada pointer nggak? Kita coba lihat. Atau ini mouse ya. Ya, ini saat ini bunyi, ini belum bunyi nih. Nah, Oke. begitu ini jalan, suara kan jalan nih, cus, sampai sini kan? Ya. Nah, ini di delay 1/4 lambda, jadi begitu ini nyampe sini, dia baru bunyi. Ceritanya Supaya gitu tuh. jalannya bareng. Supaya jalannya bareng. Itu ceritanya gitu tuh. Itu kalau end-fire konsepnya begitu tuh. Jadi di-tune-nya di depan sini. Nah, otomatis kan karena dia datangnya bareng, dia terjadi summation yang terbaik kan, 0 dB karena 6 dB karena kan dua-duanya gabung. Nah, Kawin bahasanya. kawin. Ya. Nah, tapi coba kalau kita lihat dari sisi belakang. Oke. Ya kan? Dia bunyi ini ke sini nih. Cet. Nah, saat dia nyampe di sini, ini kan jadi tambah jauh karena ini kena delay. Oke. Bener nggak? Iya, Cengli. Akhirnya yang terjadi, plusnya dia ada jarak 1/4 dan tambah delay lagi. Saat ketemu di sini, dia ketemu plusnya dia ini ketemu sama reverse-nya yang sini. Ya. Ngerti nggak? Ya, kalau di sisi depan tadi, ini jalan bareng. Ya. Tapi kalau di sisi sini, ini jalan, tapi ini kan tambah jauh, seakan-akan di sini nih. Karena di delay. Karena ada delay dan ada jarak. Jadi saat dia ketemu di titik dengar itu, speaker yang belakang lagi reverse posisinya. Oke. Ketemu sama depannya yang speaker yang sebelah sana. Makanya di belakang terjadi cancellation. Nah itu loh, itu yang dimanfaatkan tuh itu tuh di Jadi gelombang sinusoidalnya itu yang kita bikin cancellation sehingga ke belakang hilang. Iya gitu kan, ya. waktu kita di belakang karena jaraknya jadi setengah lambda kan ibaratnya kan. Saat yang speaker sisi belakangnya lagi negatif, yang depannya lagi positif nih gitu loh. Kayak gitu loh disitulah ceritanya. kita menemukan
jarak dari antar subwoofer itu seperempat lambda. Nah, seperempat lambda itu kan misalnya contoh kalau 100 Hz, misalnya contoh ya, anggaplah speed of sound-nya 340 lah misalnya gitu ya. Berarti kan kira-kira jaraknya adalah 340 dibagi 100, satu wavelength-nya itu kan 3,4 meter. 3,4 meter. Kalau seperempat lambda berarti 3,4 meter dibagi 4 adalah 0,85. 340 dibagi 4 langsung kita. 3,4 meter dibagi 4. Berarti 85 cm. Itu kalau 100 Hz. Nah, frekuensi itu sih sebenarnya bisa dipilih sih mau 80. Kalau 80 ya berarti 340-nya dibagi 80 dapat satu wavelength-nya dibagi 4 kayak gitu. Pokoknya intinya, tapi sebenarnya kalau Enfire gitu ya, jarak antara 1 meter sampai 1,5 meter semuanya bisa dipakai gitu loh. Mau semeter, delay-nya jadi sekian. Pokoknya tinggal dihitung aja itunya. Which is paling kecil 85. Dengan perhitungan rumus itu tadi, berapa yang lo temuin untuk yang di kalau di sini pakainya 85 Hz, yang kita pakai standarnya 80 atau 85. Sehingga jadi ini jaraknya semeter ini. 1 meter, Kira-kira. Karena acuan frekuensi yang dipakai 85 Hz. Ya, 80-85 lah gitu. Nah, 1 meter itu perhitungannya dari mana ke mana itu, Fit? Coba netizen kita ngitungnya selalu center to center. Center to center. Cuman kalau ngitung ditunjukin, Fit. Jadi box tengahnya gitu ya. Ya, jadi semeternya itu bukan ini ya, bukannya jarak pantatnya si yang depan ketemu depannya bukan. Kita selalu kalau menghitung ini adalah center to center. Center to center, di mana itu posisi mouse itu. Lalu ke depannya lagi. Nah, cuman kan ngukur center to center itu kan nggak gampang karena kita nggak tahu centernya di mana. Jadi hitung aja depan ketemu depan. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu aja. Atau belakang ketemu belakang. Ya, pokoknya jangan ngitung depan belakangnya speaker depan ketemu depan. Pokoknya jangan gitu. Itu jadi nggak semeter. Sebenarnya intinya adalah center ketemu center. Tapi gampangnya ya depan ketemu depan gitu. Tinggal nanti secara mekanikalnya juga kadang-kadang kan nggak segampang itu. Ada yang wah kepentok, wah kena sprinkler, wah ini kena titik lampu atau whatever. Itu didiskusikan, tapi tentunya tidak jauh dari kaidah yang sudah dihitung secara ilmiah, gitu ya. Mantap. Jadi kebayang kan, itu pembahasan kita pertama tentang jenis-jenis subwoofer placement, yaitu gradient sub. Next, coba boleh kita kasih contoh yang Enfire, Fit. Kira-kira bedanya apa secara penjelasan secara sederhana? Kalau ini bisa aja ini mau dituning jadi Enfire gitu kan? Misalnya, maksudnya kan, tapi cuma 2 komponen gitu kan? Oh, bisa juga? Bisa aja. Jadi ini kan sub rear sama sub front nih, ya kan? Kalau gradient yang di reverse yang belakang, yang di delay yang belakang, ya. Nah ini bisa aja nih kalau gue mau bikin jadi Enfire, ya berarti delaynya kita taruh di depan. Delaynya kita taruh di depan. Ya, kalau Enfire yang di delay adalah depannya, kan tadi kan dia harus datangnya bersamaan di depan kan. Ya, ini kalau Enfire ini yang di delay. Gradient ini yang di delay, ini di reverse polarity-nya. Kalau Enfire yang di delay yang depan, kan harus datangnya bareng di depan. Tuh ya. Nah, ini sekarang kalau kita bikin dia jadi Enfire, nah depannya masih bagus. Belakangnya bagus. Cuman karena dia hanya 2 komponen, di frekuensi rendahnya nggak kena. Tuh, tetap omni. Terbukti. Karena Enfire itu butuh 3 atau 4 komponen baru dapat frekuensi sampai bawah. Itu bedanya. Memang seakan-akan waktu 80 Hz cantik. Itu keren. Tapi jangan lupa, Son, ketika di 40 Hz atau frekuensi yang lebih bawah. Kenapa begitu? Karena seperempat lambda yang tadi kita hitung kan seperempat lambdanya 80 Hz kan. Betul nggak? Ya kan? Nah, tapi kalau kita bicara frekuensi 40 Hz, perempat lambdanya kan bukan semeter lagi. Makanya dia tidak terjadi cancellation gitu. Padahal jaraknya antar subwoofer semeter. Semeter itu cocok untuk si 80 Hz, tapi kalau untuk si 40 Hz dia tidak terjadi total cancellation. Mari kita coba kalau di atas 80, coba hasilnya seperti apa? Ya kalau sampai ke misalnya 100 nih sekarang nih ya. Kita coba. Jadi masih bagus, kalau 100 masih bagus. Yang rendah, frekuensi yang rendah yang nggak bisa kalau di bawah 80
Ya, di Karena bawah apa? Karena 80 kita pakai untuk penghitungan Ya. jarak itu tadi ya. Ya. Begitu di bawah itu langsung berantakan. Ya, karena dia tidak mengalami cancellation di frekuensi itu, gitu aja. Oke. Tapi kalau di gradient, ya kalau ini kita rubah jadi gradient, ya ini kita reverse kan kalau gradient. Tuh, 40-nya masih cancellation. Terbukti gitu. kan? Itu bedanya di situ. Makanya kalau hanya 2 komponen, gradient mungkin lebih cocok. Cuman bedanya ada antara gradient sama Enfire. Ya, tenaganya kencengan Enfire. Itu dia. Gitu. Jadi kalau gradient kita bicara 2 ini anggaplah kayak bicara 1 sub doang. Ya. Karena sub belakang itu lebih fungsinya untuk Ngilangin meng-cancel yang ke aja gitu. Tapi kalau Enfire, kalau 2 begini ya tenaganya benar-benar tenaganya 2 sub. Jadi Enfire tuh lebih kenceng dibanding gradient. Itulah perlunya kita ngerti plus minusnya menggunakan pilihan itu ya. Memang seakan-akan kedepannya kenceng, tapi ngancurin di area belakangnya. Ya, makanya kalau mau pakai yang kayak yang kemarin kita pakai di konser Rintik Puspa, Ya. Enfire tapi 3 kan. Nah, itu tenaganya benar-benar 2, 6 volt tenaganya. Itu plus minusnya ya. Jadi ya supaya ketika kita memilih subwoofer placement, kita betul-betul tahu benar dulu pertimbangannya seperti apa. Lalu layout dari ruangan atau venue kita seperti apa. Ayo kita sekarang coba masuk yang Enfire. Enggak, aku mau jelasin ini dulu. Pernah ada orang yang subnya dijejer 1, 2, 3 begini. Oke. Ada yang subnya ditumpuk ke atas 1, 2, 3. Beda apa sama? Beda. Bedanya apa? Ya posisinya udah beda. Nggak, pernah Secara bertanya nggak? energi. Kapan kita harus naruh subnya misalnya jejer? Ya mungkin masalah rigging, masalah. Cuman sebenarnya beda nggak sih sub itu kalau saya jejer 5 ke kanan, Line sama sub, 5 jejer ke atas. gitu Bukan, maksudnya. sub di jejer aja. Sub di jejer, oke. deret gitu ya. Oke. Di deretnya, diberdiriin subnya, Oke. di jejer 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Atau ditumpuk ke atas. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, itu iya. beda Itu nggak? pasti beda. Ya bedanya Kenapa? apa? Karena semakin kita tumpuk itu kita ngejar long through-nya yang pasti. Pertimbangan Ngejar long long through-nya. through-nya. Ada banyak pertimbangan orang ngejar long through-nya. Iya, kalau ngejar long through kenapa nggak begini? Sama aja kan, bedanya Karena toh apa? sub sebetulnya omni anyway. Nah, gitu makanya. ya. Tahu nggak ada bedanya apa? Sub ke atas sama sub ke sini. Itu ada bedanya, tahu? Oke. Jadi ini contoh misalnya kita punya sebuah subwoofer. Ini anggaplah ada 3 box subwoofer ya, anggaplah ya. Ya, ini misalnya nih ya. Jadi ini ada prediction plane yang secara tidur, yang ini lantainya. Terus ada lagi yang secara berdiri Vertikal, lah. Ya, ini ceritanya ini Ya. ada 2. Gue bikinin ada 2 prediction plane. Ya, Oke. jelas ya gitu ya. Nah, Jadi ini posisi ditumpuk ya berarti ya. ini sekarang posisi subnya ceritanya lagi ditumpuk ya, ditumpuk. Ini kita pakai ini 3 buah nih ceritanya nih. Ini 3 buah. Oke. Yang ini yang kita pakai yang ini aja yang pendek, yang 3 buah ya. Nah, jadi bedanya gini Pak Yos. Kalau sub itu ditumpuknya begini dijejer ke kiri ke kanan, Oke. ya. Itu akan menimbulkan coverage areanya menyempit secara horizontal. Oke. Ya, kalau sub 1 ini dia lebar, kalau dia jejer begini, Justru malah dia akan menyempit secara horizontal. lebih tajam ke arah audiens misalnya. Kiri gitu ya. kanannya Ke- menyempit. menyempit. Ya. Oke. Tapi kalau subnya ditumpuk ke atas, dia akan menyempit juga tapi secara vertikal. Oke. Nah, itu bedanya di situ tuh. Ya. Nah. Jadi lebih ke coverage Ya, sesuai arah dari jadi posisinya dia ya. posisi sub yang melebar begini kiri ke kanan, otomatis coverage horizontalnya Justru menyempit. Oke. Atasnya tetap omni. Ya. Tapi kalau sampai ditumpuk ke atas, dia menyempitnya secara vertikal. Nah, ini kita cek di sini, ya. Jadi ini iya, sekarang 3 unit, ya. Perhatiin ya. Ini kalau dilihat di bawah dia bulat nih, karena dia ditumpuk ke atas, kiri kanannya tetap melebar. Oke. Nah, lihat nih, perhatiin ini. Ininya udah mulai menyempit kan? Udah nggak omni lagi. Dia udah agak Ya. lonjong nih bentuknya nih. Oke. Ini 3 nih. Nah, sekarang kalau 6,
makin banyak komponennya, makin narrow lagi dia. Perhatiin deh, Makin merahnya tajam makin gini. Iya. makin tajam lagi, Oke. makin begini, ya kan? Nah, tapi karena ditumpuk ke atas bawahnya menyempit, tapi kiri kanannya enggak, tetap rata, tetap lebar tuh, Oh iya tetap ya. bulat tuh, Ya, ya. gitu, ya. Oke. Nah, sekarang kalau sapnya ini gua puter nih, jadi sap yang tadinya berdiri kita bikin tidur, ya. Oke. Inilah perlunya ya loudspeaker prediction software itu kita betul-betul bayangin kalau ngangkat-ngangkat dulu ngatur dan kuping kita juga nggak tahu nih detailnya seperti apa. Tapi kalau disimulasikan seperti ini kita langsung kelihatan hasilnya. Nah, nih lihat nih. Sekarang speakernya Oke. kan tidur nih posisinya nih, Ya. ya. Speakernya kan jadi. Ini jangan perhatiin yang 3 ini ya. 3 Oke. ini karena ini kalau kita buang ya yang 3 ini. Ini kita tadi lihat aja biar nggak bingung. Ya, Bang, ini ya. sekarang Nah, 6-nya posisinya mendatar, tidur. ya. 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 Nah, dari atas ke bawahnya dia jadi ini kita lihat dari atas ke bawah nih. Dia jadi menyempit kan? Secara ini jadi menyempit. Tapi kalau dari sisi atas ke bawah dia omni tuh. Tetap ya. Nah, Oh, atas itu, ke bawahnya ya. ya kan? Ya, Atas ya. karena speakernya lagi posisi tidur kan. Oke. Ininya kan tetap melebar. Nah, kalau ininya kita balikin lagi ke posisi aslinya. Nah, jadi pokoknya kalau speakernya kiri ke kanan, dia menyempitnya begini. Ke horizontalnya Nah, ya, jadi makin Tapi kecil. kalau speakernya ke atas, ya menyempitnya secara vertikal. Oke. Gitu. Itu bedanya di situ. Jadi ya makanya itu kalau bahasa slangnya orang di lapangan itu makanya bikin long through itu mungkin karena ya sama kayak seperti Kesannya digencetin, begitu, dikecilin iya, seakan-akan jadi kesannya. langsung jadi makin Iya. jauh gitulah ininya gitu ya. Makanya yang Oke. waktu itu Bob pernah bilang TM array itu kan juga gitu. Kan? You see, what I'm doing is I'm taking these speakers and they're just facing into each other. Gitu kan. Dia memanfaatkan ininya kan jadi menyempit supaya bawahnya itu kosong, ya kan. Tapi kan ada yang dimainin delay-nya tuh, jadi supaya dia bisa kayak di steering Ya. ke sana gitu. Nah itu ya. Saya belum pernah pakai Kalau sih mau tuh lihat TM-Array itu. teasernya yang Bob jelasin gitu ya gimana dia atas bawahnya itu kayak gini nih. And this is a upward stagger, downward tilt, end fire gradient. Simple. No, it's not simple. Ngomong aja I susah. make his job impossible. But so why do you do a crazy array like this? Because the monitor world is right underneath, behind. And this array brings the sound down to the people and the cancellation down to the ground. It makes a bend. The forward beam goes like this and the cancellation beam goes like that. Itu ya. Nah, jadi itu bedanya subnya dijejer kiri sama ke kanan, ada perbedaan di coverage horizontal atau vertikalnya. Ya kalau subnya ditumpuknya 3x3 ya horizontalnya menyempit, ya vertikalnya juga menyempit juga. Tapi makin banyak komponennya, misalnya 3 sama 6, yang 6 itu akan lebih mengecil lagi ininya tuh dibanding yang 3. Yang 3 tadi kan nggak begitu menyempit gitu. Gitu. Oke, next Ya. tentang end fire sub secara positioning misalnya atau mungkin langsung Mau tahu sub LR dulu nggak? Oh ya boleh, ke Boleh ya? LR dulu Oke. supaya basic dulu nih LR sub. Oke, nah ini sekarang kan kita bicara kalau sub 1 unit nih. Nih, sub 1 unit ya. Dia kan omni nih, kalau sub 1 unit kan dia omnidirectional misalnya, ya kan? Pernah tahu yang pasti banyak dipakai kan sub LR nih. Ya. Pernah tahu nggak bahwa sub LR itu ada bukan kekurangan ya, tapi Kelemahannya ada gitu ya. ya bisa dibilang kelemahan, tapi ya itu memang nggak bisa dihindari. Nah, pernah tahu nggak ini tembakannya sub LR itu seperti apa? Nih, seperti ini nih. Ini sub LR. Jadi kalau tadi kan ini sub 1 ya, Oke. rata dia kan. Nah, begitu sub itu LR, apa yang terjadi? Wow. Ya. Jadi namanya sub LR itu selalu ada titik cancellation. Ya, perhatiin ya. Ini merah titik kencengnya, makin ke bawah, makin ke biru adalah cancellation. Ini contoh biru ini adalah titik cancellation. Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Karena saat kita berada di sini, Oke.
kita mendengar dari sini lebih dulu dibanding yang dari kiri. Oke. Kalau kita di tengah, kita dengarnya bareng. Ya. Otomatis bareng berarti kan phase-nya 0 derajat, tidak terjadi cancellation. Oke. Tapi kalau di titik biru ini berarti yang terjadi adalah kita mendengar yang kanan lebih dulu dibanding yang kiri. Nah, kebetulan delay-nya yang terjadi, terlambatnya itu adalah setengah lambda dari 80 Hz. Makanya di titik ini 80 Hz-nya mengalami cancellation. Disitulah yang seringkali netizen pernah nggak sih kita datang ke gereja atau ke multifunction room, waktu kita jalan di sini enak, jalan Ada yang dikit nggak ada, hilang, ada ada yang tiba-tiba nggak ada, iya. leng hilang sama sekali. Ya. Nah, masalahnya kadang-kadang di titik-titik tersebut, wah itu donaturnya ini, orang yang nyumbang paling banyak ini, dia langsung komplain langsung ke engineer-nya, kosong itu, nggak ada low-nya, kurang low. Engineer yang tidak memahami dasar-dasar penempatan subwoofer ini main ngerubahnya di EQ. Wah, jangan-jangan Nggak kurang nih low-nya. ngaruh. Wah, Iya, ngerubah. nggak Padahal ngaruh. nggak nolong. Di titik itu, ya satu nggak nolong, berantakan juga semuanya jadi di beberapa area gitu ya. Oke, nah ini contoh simulasi Iya. yang Nah, tapi ini terjadi kan 80 Hz. Ya. Nih, titik ini nih. Ya kan, titik yang dekat garis ini kan 80 Hz. Kita Nah, coba sekarang kalau frekuensi 63 Hz. Ya. Tuh, beda lagi. Dia bergeser ke kanan tuh. Jadi 80-nya di sini tadi hilang, tapi 63-nya ada sedikit. Nah, Wow. coba kalau 50 Hz. Tuh, di sini lebih tebal lagi. Pindah ke kanan lagi. Nah, kalau 100 Hz seperti apa? Lebih parah lagi tuh. Lebih banyak lagi LED. Nah, ini kayak orang ini keroan bener-bener ini ya. Coba 40 Hz. Oh, makin lebar lagi gitu. Jadi ini memang nggak frekuensi spesifik. Hilangnya tuh frekuensi spesifik ya kan. 80 hilang di sini, tapi 63 mungkin hilangnya di sini, 40 hilangnya di kanan lagi. Dan itulah yang terjadi dulu ketika PS Lounge ini menggunakan 700 HP di kanan kiri. Ya. Lalu JM1P-nya 3 kiri 3 kanan, complicated dari dispersi frekuensinya itu se-complicated ini. Iya, karena kebetulan misalnya meja ini subnya nggak ada, gitu. Memang itu nggak bisa dihindarin. LR sub pasti mengalami hal ini. Saya belum nemu caranya LR sub nggak menemui hal ini. Gitu. Jadi kadang-kadang ya misalnya ini area pengunjung gitu ya, duduk, wah kemarin saya enak tuh. Wah pas malam itu pemain musiknya nih kali yang keren gitu. itu banyak parameter, banyak pertimbangan yang mempengaruhi Bambang gitu loh. Jadi ternyata waduh ini fisika banget ini. Makanya kalau single sub malah problem itu Jauh nggak ada. lebih mudah Gitu. ya. Nah Gitu. sekarang pasti pertanyaan netizen banyak nih. Silahkan ya netizen se-Indonesia Raya tulis di kolom komen pertanyaan-pertanyaan dan aplikasi-aplikasi penempatan subwoofer yang kalian pernah alami. Nanti kita bahas sama-sama gitu. Solusinya apa Fit kalau dari versi elu dengan penempatan LR sub? Karena kan kalau gereja misalnya kadang-kadang mereka maunya kan rapi nih kanan kiri udah disiapin kotakannya gitu. Kalau LR sub sih kayaknya ini memang pasti terjadi. Nggak ada obat ya? Nggak ada obatnya sih. Cuman kadang kan orang pasangin lagi sub di tengah lah atau apa. Tapi kan sebenarnya itu hanya yang nggak akan tetap bisa perfect kayak Coba, satu bisa nggak sub. kita tambahin dan bagaimanakah hasilnya? Ya. Karena nanti masalah yang baru gini, di mimbar atau di tempat pembicara speech utama getarannya berasa banget gitu. Ya jadinya begini misalnya, tapi ya tetap Wow. itu akan tetap ada. Cuman dia pindah aja mungkin ke titik lain gitu-gitu loh. Oke. Dan ini kalau misalnya di lain juga nanti beda lagi. Ya, pokoknya kalau namanya LR karena itu terjadi kan antara sub kiri sama sub kanan memang terjadi perbedaan waktu datang gitu loh. Jadi LCR sub pun juga Ya, tetap nggak akan nolong ini ya. beberapa titik tapi sebetulnya masalahnya Iya, tetap sama. Iya, pindah ke yang lain. Pindah ke gitu. yang lain. Iya, gitu. Karena ya namanya setengah lambda itu akan selalu terjadi karena ada dua titik datang. Gitu. Se-complicated Iya. itu ya ternyata ya penempatan subwoofer itu ya. Ya, jadi maksudnya sebenarnya ini kan kadang memang ada kondisi yang kita nggak memungkinkan untuk pasang sub center, ya udah. Tapi penting kondisi ini harus dipahami gitu loh, bahwa ada kondisi seperti ini gitu loh, ya kan? Ya selalu ada strength and weakness-nya Iya. ketika kita menempatkan subwoofer di titik tertentu ya. Nah, misalnya contoh kayak kalau tempatnya memang harus bisanya sub LR ya apa boleh buat kan gitu kan, nggak Ya, mungkin ya. gantung di tengah.
gitu misalnya. Jadi kalau kita bicara ideal sistem, sebenarnya kalau bisa request, ya memang center sub ya, sebetulnya lebih mudah. Ya, cuman kadang-kadang kalau dikendalikan. panggung outdoor gitu kan belum tentu bisa gantung sub di tengah kadang-kadang. Itu problemnya kan. di Ganggu situ. layarnya. Nah, makanya terus kan orang came up dengan idea line sub. Line sub misalnya seperti ini. Ini line sub. Nah, ini dengan kasih jarak gitu ya. Ini line sub contoh ya. Ini line sub. Ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi kan, karena dia secara horizontal di stack, dia jadi menyempit secara horizontal. Horizontalnya Ya. nyempit. Nah, Dan cuman, secara depannya sebenarnya lebih rata ya memang. iya, iya. Cuman problemnya line sub kalau yang bukan gradient, panggungnya kencang. Kecuali yang line sub-nya pakai gradient lagi ya. Tapi kalau Bocoran ke belakangnya ya, ke panggungnya. Iya, ini ya. kan persis penyanyinya kalau di Iya. sini. Gitu. Nah, ini kenapa orang banyak suka pakai line sub kan kalau panggung yang tinggi-tinggi kan dijejer di depannya panggung kan Iya. gitu. Cuman kan banyak juga yang lakuin itu secara gradient supaya belakangnya itu nggak ini. Kalau line Tanpa sub sadar sebetulnya penyanyi yang ada di depan Kalau banyak sekali mengalami tanpa gangguan gradient ya, bocoran. iya, kalau line sub benar-benar line sub gitu. Nah, ini kan bisa di-arc lagi tuh kalau mau ini kayak di delay gitu supaya ini kan narrow banget nih. Kan Ya. bisa dibikin lengkung gitu tuh, dibikin namanya arc. Jadi ini di delay gitu. Oke. Supaya dia lebih lebar. Nah, Bagaimana solusi kita menggunakan line sub tapi sedikit meminimalisir bocoran di panggung? ya pakai itu, ini dipakein 33 Di delay gradient. gitu. Enggak, pakai jadi kayak subnya ini dibikin gradient lagi kayak kalau pakai 1100, 2100 ya pasangnya 3, yang 2 ke depan. Jadi ini 3 box, ini 3 box, Ya. 3 box, 3 box gradient. Jadi belakangnya lebih bersih. Oke. Tapi kalau Omni, kita bicara Omni doang nih kayak gini ya belakangnya kencang gitu. Dan Wow. kalau kayak kasus saya di sini kan juga nggak mungkin kita pasang Iya. sub center Ini gitu. tinggi panggung Ya. cuma 40 cm Ya, kita mau itu. pasang. Itu kan kadang menyesuaikan sama situasi juga gitu. Seru ya Son, ternyata tidak sesederhana itu gitu menempatkan Ya. sebuah subwoofer gitu ya. Gitu. Jadi kalau David sering telek-telek diem gitu itu karena dia mikir soalnya. Tadi kita udah bahas tentang gradient, lalu ada Enfire, Ya. lalu line sub gitu ya. Oh, LR dulu ya, LR sub, udah. lalu ini line sub gitu. Ya. Next, apa lagi, Fit? Ya, ini gradient sekarang ya. Oke. Oke. Nah, ini kita bahas gradient yang lebih lanjut. Oke. Ini gradient tadi kan. Ini gradient. Ya kan? Yang kayak di PS Launch. Gradient kan hanya 2 komponen. Sekarang kita bahas Enfire kan, maunya Ya. kan? Ya. Nah, Enfire. Oke. Ini Enfire. Oke. Enfire memanfaatkan delay yang di depan. Jadi, ini saat dia bunyi, ini nungguin dulu nih. Ini nyampe sini suaranya, baru nomor 2 bunyi. Di Der, delay. bareng lagi. Ini nyampe sini, baru nomor 3 bunyi. Der, bunyi Di delay lagi. terhadap yang kedua? Di Atau ke delay satu terhadap juga? yang pertama. Pertama aja. tetap ya, oke. Sama, yang 4 juga sama gitu. Delay lagi Nah, terhadap yang makanya pertama. kalau misalnya kita pakai 3 milisecond misalnya, ini jadinya 3 milisecond kan? Oke. Yang nomor 3 ini jadinya 3 milisecond lebih banyak, jadi 6 milisecond. milisecond. Yang ini jadinya 9 9 milisecond. Nah, makanya kan Enfire 1, Enfire 2, Enfire 3, Enfire 4, delaynya 0, 3, 6, 9 misalnya Oke. gitu ya kan? Nah, otomatis speaker nomor 1 kan di stylenya ini delaynya 0, ini delaynya 3 mili, ini delaynya 6 mili, ini di 9. Ini jaraknya misalnya semeter. Nah, tadi kan kita udah coba kalau 2 unit, ya kan? 2 unit berarti speaker nomor 1 sama 2. Ya. 80 Hz, bagus. Betul nggak? Wah. 40-nya tapi Langsung ya tajam. 40-nya nggak kena kan? Ya. Tetap bocorannya Omni kan? banyak 40-nya banget. kan? Oke. Nah, sekarang kita tambahin 1 komponen lagi nih. 1, 2, 3. Oke. Ya, ini ceritanya Enfire yang 3 unit. Depannya bagus, 63 Hz-nya masih bagus. 50 Hz-nya udah bagus. Ya kan? 3 komponen, 31 Hz. Oh ya, Mulai. mulai melebar. Tambahin 1 komponen lagi yang keempat. Nah, 80, Bagus. ya 50 pasti bagus. Oke. 31,
lebih bagus lagi kan dibanding kalau 3. Nah, Ini itulah 31 ya. bedanya Jadi si semakin Enfire. banyak Ya, ininya 4, memang maksimal 4. 4 ya. Semakin Kenapa bisa begitu? maksimal semakin Kenapa bisa begitu? Tahu nggak kenapa bisa begitu? Kenapa? Kalau kita bicara 2 komponen, ini tadi kan 1/4 lambda untuk 80 Hz. Betul nggak? Oke. Anggaplah ini berapa? Si 1 meter lah ya, anggaplah ya, itu untuk 80 Hz. Tapi kalau ada 3 komponen, ada lagi 1/4 lambda yang dengan jarak 2 meter. Ya dong? Benar Ya. dong? Ya. Ini kan 1 sama 2. Tapi bayangin 1 sama 3. Ya, 1 sama 3 kan juga terjadi cancellation. Ya. Terjadi summation cancellation. Nah, Oke. ini 1 sama 3 ini yang menghilangkan si 50 Hz atau 40 Hz. Oke. Nah, 1 sama 4 yang menghilangkan yang frekuensi yang bawah lagi. Kan ini kan jadi kan wavelength-nya kan nggak 1 meter lagi, ini jadi 3 meter. Nah, 3 meter wavelength-nya frekuensi berapa gitu loh. Jadi terjadi multiple cancellation gitu loh. 1, 2 hanya untuk si 80 Hz-nya doang, tapi 1, 3 ini mungkin untuk 50 Hz, nah ini untuk 40 Hz gitu loh. Sehingga semakin banyak Akhirnya, box, frekuensi rendahnya pun akan semakin makanya ketolong. kena. Ya? Itu di situ bedanya Enfire. Makanya Enfire itu efektifnya kalau 3 atau 4. Kalau 2, low frekuensinya nggak kena cancellation. Bocoran ke panggungnya masih gede. Ya, di 80-nya cancel kayak tadi kan, tapi 60-nya omni gitu. Nah, ini misalnya kita lihat tadi kan 31 Hz, ini kalau 4 ya kan. Kalau 4-nya nggak dihitung, dia lebih bocor sininya. Lihat nih, ini kan biru warnanya, yang pinggir ini tadi. Tapi kalau hanya 3 komponen, yang biru ini yang paling pinggir ini birunya jadi hijau. Tuh, berarti kan lebih kencang. Ya. Aneh kan? Tapi nyata itu. Gitu. Jadi makin rendah makin susah dikontrol kan, teorinya begitu kan. Frekuensi makin rendah kan tambah lebar lambda. Ini bukannya money downline. Ini software downline. Nggak bohong ini softwarenya gitu ya. Nah, bagaimana menurut lu, Vet, konsep dengan cardioid sub yang langsung 1 box cardioid misalnya? Wah. Oke. Itu sih bisa jalan, cuman waktu itu kan kenapa Meyer nggak bikin lagi Cardioid sub, ya kan? Nah, jadi waktu itu saya tanya sama siapa ya, John McMahon atau siapa ya? Kenapa kita nggak bikin lagi sih kayak M3D sub gitu-gitu? Ya. Ya karena dijawab karena it's not practical. Maksudnya cardioid sub itu akan berjalan sempurna kalau driver belakang dan depan itu punya level yang sama. Oke. Nah, tapi kalau belakangnya itu lebih pelan dibanding depannya, yang terjadi adalah ada titik di mana si belakang ini udah nggak bisa naik lagi nih. Nah, saat titik itu terjadi, cancellation-nya akan hilang. Nggak fungsi juga sebetulnya Iya, sebagai box cardioid ya. Box cardioid Nggak itu maksimal. berfungsi kalau kita tidak mendrive sampai ngelimit. Logikanya begitu kan? Ya. Kalau misalnya salah satu box terus kemudian mengalami limit, akhirnya titik cancellation-nya jadi batal karena si speaker belakang itu nggak bisa mengejar kencengnya speaker depan. Nah, itulah alasannya si Meyer berpikir lebih baik kita bikin dengan mechanical seperti ini dibanding taruhin box yang itu loh, itu kemarin sih info. Jadi sebetulnya konsep cardioid sub in the one box itu pun juga belum tentu menjadi sebuah solusi akhir untuk membuat subwoofer itu menjadi cardioid sebetulnya gitu. Dia berfungsi itu tadi dengan kondisi levelnya terkontrol. Tapi kalau levelnya jangan full lah ya. Logikanya gini kan, speaker yang lebih besar, yang kecil bisa nggak sih ngejar speaker yang besar? Misalnya speaker yang depan 18 inch, belakangnya 12 inch. Biasanya ya. Ya, biasanya kan pasti yang 18-nya lebih kencang dibanding. Nah, saat itu tidak dimainkan sampai ke limit itu oke mungkin ya kan, tapi begitu belakangnya itu ngelimit ya cancellation-nya batal karena si belakang ini nggak, itu yang katanya sih begitu kemarin. Makanya kenapa Meyer nggak mau bikin lagi itu gitu loh. Jadi bukan berarti Meyer itu tidak punya Meyer justru yang pertama, justru yang pertama punya M3D sub, itu semua cardioid. M3D yang itu pun juga cardioid. Tahun 2000 itu ya. 90-an malah. Iya, mungkin ya. itu. Awal-awal banget itu. Itu alasannya itu. Jadi lebih baik kita main single box, udah gitu berat kan. Pasti kalau gitu kan jadi berat speakernya gitu. Ya. Jadi waktu itu sih mendingan mereka bikin sistem ini lebih fleksibel, bisa diapain,
mau dibikin gradient bisa, itu loh. Kalau kemarin katanya begitu. Jadi semua ada plus minus Ya. pertimbangannya Ada, gitu iya. ya. Dan Meyerson akhirnya memilih untuk Iya. menggunakan treatment secara mekanikal Iya. seperti ini. Ya. Dan terbukti hasilnya bisa. Bukannya nggak bisa loh, kita Iya, iya, malah iya. yang pertama. Malah yang pertama kali gitu, membuat cardioid Iya, sap iya. gitu. Jadi kalau dipakai di konser malah bisa bikin kacau tuh, karena kenapa? Lagi cancel bagus, tau-tau jeder gitu. Saat cancellation-nya hilang, batal kan, kena limit kan, tau-tau jadi kencang belakangnya. Intinya sebetulnya dalam sebuah runningnya sebuah konser itu sistemnya sebenarnya nggak stabil sebetulnya Ya, kadang-kadang iya, ya kalau iya. pas over. Ya, kecuali dia mainnya dalam level yang pas-pas Ya. terus, ya itu aman. Tapi begitu dia terjadi itu kalau katanya sih dulu begitu. Saya juga pernah berpikir itu, kenapa kita nggak bikin gitu lagi ya gitu. Itu jawabannya itu. Tuh. Ini kan beberapa teman juga banyak yang bertanya soalnya gitu, Pak, kenapa kapan nih bisa keluar lagi nih Meyerson mengeluarkan cardioid sap gitu. Nah, kayak Panther itu kan bocoran belakangnya bersih. Mereka memang nggak pakai speaker cardioid, cuman mereka bikin desain boxnya supaya itu supaya terjadi kayak clean di belakang. Jadi Panther itu biarpun dia nggak punya driver belakang, tapi bocoran low mid di belakang itu kecil banget. Dengan cara Desain boxnya mereka bikin gimana supaya itu mereka jadi yang tahu. solusi boxing ya jadi ya. Tapi Boxing tidak dengan speakernya. bantuan driver eksternal gitu. Ya. Di mana cardioid sap rata-rata ya misalnya kayak DNB lalu akustik udah ada belum ya? Ada ya cardioid sap ya? Nggak tahu saya. Iya, setahu saya yang DNB yang banyak cardioid sap gitu ya. G itu cardioid, lalu GSL sap itu juga cardioid. Memang mereka harus menambahkan driver di belakang, istilahnya knalpot belakangnya lah gitu ya, untuk menghilangkan omni di belakang dari subwoofer itu. Ya. Ada jenis penempatan subwoofer apa lagi, Fit? Setelah ya? Ya kalau sekarang yang si suka Bob pakai kemarin di Roskilde itu kan Enfire, tapi Enfire-nya naik. This is a upward stagger, downward tilt, end fire gradient. Simple. No, it's not simple. Ada fotonya Oh nanti. iya yang pas itu. Nah, itu kayak Enfire tapi di steering naik, jadi supaya bawahnya lebih bersih lagi Ya. gitu. Tuh, kalau yang dulu kan dia pakainya yang udah ininya gradient tambah Enfire lagi itu waktu Ya, seminar ya. tuh kan. Kalau yang kemarin Roskilde kemarin dia Enfire total. Jadi kayak gini aja Enfire 4 Tapi dengan level makin yang naik makin ya, naik ya, gitu. itu Wow. supaya lebih bersih di Fisikanya itu betul-betul Ya. sudah dihitungin benar. Dan Bob itu benar-benar mesimulasikan itu benar-benar sudah. Itu efeknya di bawahnya itu lebih bersih kalau dibikin naik-naik. Di bawahnya lebih karena bersih. di subnya kan persis di atas kita kalau kita di Ya. Bingsan Monitor tuh. Jadi dengan dibikin gitu tuh dia kayak di steering naik lagi. Jadi lebih bersih di bawahnya. Dengan gitu. konsep yang menuju semakin ke Enfire, depan dia iya. semakin tinggi ya. Iya, Jadi iya, ya. iya. Ya, terus kalau TM Array yang dipakai Metallica Ya. ya itu kan yang dia dijajarnya 10 Dihadap-hadapkan. 10 kan jadi Omni tuh. Kita ada salah satu contoh ininya nggak ya dulu ya? Nggak ada, Yang di gue TM nggak ya? punya. Kalau TM Ya. Array belum bikin. Tapi itu kan ada mesti di delay gitu tuh supaya bawahnya tuh bersih, dia kayak disamai kayak di steering naik gitu Ya. juga. Nah konsepnya kira-kira supaya netizen yang nggak nonton atau nggak ikut pas Ya. seminar kita, cuplikannya seperti ini. Ya. Can you please explain about TM Array? The TM array was originated by Thomas Mundorf, who was an engineer from Germany, very smart guy. And the principle of the TM array is that I'm going to come in close. You see, what I'm doing is I'm taking these speakers and they're just facing into each other. So take this subwoofer and do this and do that. And that's a TM array. Now, of course, wave your magic wand and make them both be the same speaker. You don't do this with two different models, okay? But the whole idea is what you're making is a point of origin that is in between here. Everybody makes more pressure there, and then it becomes 360 degrees of sound. So that's a two-part TM array.
You can also do where it's like 4, 1, 2, 3, 4. Everybody is facing in. You can do it 3, 1, 2, 3, like a triangle. Now, why would you do 4 instead of 2? Okay, give me 20 speakers. If I do 4, then it's 5 high, and that's going to be pretty wide in the vertical. If I do 2 sticks, I can do 2 that are 10 high, and now it's much more controlled. And if it's more controlled, then I can make it steer. So if you steer, you can make it go this way or that way. Everybody that's on the same level has to have the same timing. Otherwise, they will kill each other. And there is a famous story of the Metallica TM array where they got wired wrong, and 4 units were all at different timing. And the kick drum came on, and wow, it's not very loud today. So now it goes up more. Wow, it's not very loud. Wow. Wow, it's not making any sound at all now. So don't make that mistake. Okay, so I'm now making this predict, and you'll see, but it's pretty amazing. I mean, look at that. Very uniform over the whole space. And it's a very simple thing to implement, but it can only do 360 degrees. Don't try it for any other. Okay, so there it is, just steering straight out. That's how you get your 360 degrees. Now I'm going to go to the processor, and I've got every one of these guys is it's 1, 2, 3, 4, 5, the channels. So I'm just going to put these now on the processor to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and this will steer it down. Okay? Cool. So that's what's going on in the TM array. So you have the ability to steer it up, steer it down. That's a very extreme steering, you can see. Nah, itu tadi Bob menjelaskan ketika pas waktu kita seminar ada yang nanya, kalau TM array gimana gitu. Nah, tadi dijelasin kan, kira-kira konsepnya itu dihadap-hadepin. Iya, TM array itu untuk ini, panggung 360. Untuk panggung bulat, jadi Konsep supaya dia 360. bulat, cuman supaya dia nggak bocor ke bawah itu, makanya kan ditumpuk 10. Ya. Tapi kan supaya lebih bagus lagi kan ada yang di delay itu supaya kayak di steering gitu loh, itu kayak gitu. Dengan 10 aja, karena ingat tadi kan yang kita tumpuk 10 dia udah jadi narrow kan. Ya. Nah itu ada yang dimainin delaynya supaya dia lebih geser lagi gitu. Untuk TM array. diarahkan sesuai ke Ya, audiens ya. yang kita tuju. Ya, gitu ya. gitu. Apalagi Gitu. mengenai TM array yang bisa kita share ke netizen? Ya itu, Selain cuma kalau penggunaan 360. yang panggung Metallica yang baru kan udah nggak pakai TM array ya, dia pakai yang ke waktu di seminar itu juga kan, yang dipasang di tower itu kan. Ya. Oh, TM array itu yang sebelumnya tuh, yang waktu yang panggungnya bulat bener, yang bukan M72 turnya. Wow, Itu ada kira-kira. banyak sekali kan ya konsep-konsep tadi. Ternyata kita sudah kupas tuntas. Mungkin kalian harus ngulang lagi beberapa ini, ya pokoknya rewind aja, nanti play lagi. Karena kita berusaha sepelan-pelan mungkin jenis-jenis penempatan subwoofer placement gitu ya. Ada lagi yang lain? Itu aja kali ya. Itu aja ya? Kayaknya yang paling Wah, banyak kita dipakai kayaknya itu sudah kayaknya. muntah-muntah ini tadi itu belajar tentang, dan kita menyarankan memang netizen harus mulai belajar menggunakan loudspeaker prediction software. Kalau yang netral dari semua merek, tergantung file JLL-nya nanti ya orang akan register lah ke, itu namanya IS atau IS Focus yang free ya. Gitu juga untuk yang masing-masing merek ya. Kayak contohnya adalah Meyer Sound ini menggunakan Map 3D, lalu Electro Voice itu preview, dulu EAW ada Wizard, L-Acoustic ada Sound Vision, DNB ada Array Calc gitu ya. Masing-masing itu punya loudspeaker prediction software masing-masing, di mana
mereka sudah menyimpan preset dari tipe-tipenya gitu ya, sehingga bisa tinggal dipanggil gitu. Oke, closing statement David Sabar Iman, perlunya menggunakan loudspeaker prediction software sebelum membangun sebuah sistem. Perlunya ya perlu banget. Kenapa gitu? Ya kita bisa lihat ini kan yang cocok gimana. Ya. Kayak saya kalau bikin ini ya kita bikin gambarnya dulu. Jadi kita Ya. tahu dulu lah gitu. Kita tahu dulu cukup nggak coveragenya sekian, terus subnya gimana gitu. Kalau kita sih di PSR atau Mersan ya kita benar-benar memanfaatkan map 3D karena itu ngebantu banget kita jadi nggak nebak-nebak gitu Ya. loh. Kita nggak nebak-nebak, kita tahu wah ini akan begini nih itunya. Jadi situasi yang nanti dipasang di lapangan ya udah kita ada gambarannya Ya. gitu. Jadi aplikasinya yang pasti save waktu. Ya. Karena bayangin kalau apalagi kalau rental gitu, kru main surah-suruh di coba sana berubah apa enggak gitu, ngabisin waktu. Apalagi kalau dia harus tur pindah kota, pindah negara gitu kan nggak mungkin tidak mempersiapkan planning terlebih dulu. Lalu save tenaga, bayangin harus tenaga. Ya kalau yang digantung setengah mati tuh kalau geser. Ya kayak gini aja kan kadang kita bingung. Nunduknya 5 derajat, 10 derajat, 15 apa 20. Ya bener nggak? Logikanya bener dong gitu kan? Iya, iya. Ya kan kalau ada mapnya kan, oh kita udah bisa prediksi. Oh kayaknya sekian nih gitu. Yang terbaik sekian gitu. Disitulah perlunya menggunakan loudspeaker prediction software gitu ya. Jadi kebayang dulu titiknya gitu Kalau ya. kita sih mau sangat mengandalkan map 3D kalau gitu. Dan ini yang banyak orang awam nggak tahu, Fit, karena orang pikir itu kan speaker topnya kanan kiri, left right gitu. Jadi ya udah subnya di kanan kiri itu. Padahal orang lupa ternyata banyak masalah, banyak kelemahan yang muncul dengan adanya LR sub. Gitu. Cuman memang tidak semudah itu untuk mengakomodir subnya di center gitu juga lebih sulit juga gitu kan. Faktor yang penting kita mesti estetik. tahu kan ini kondisinya begini gitu loh ya kan. Ya. Jadi Dan tahu untuk menghandle komplain, pertanyaan supaya tidak menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru gitu. Karena hilang low-nya, nggak ada subnya itu nggak bisa diselesaikan dengan EQ atau mixing atau nyalain pemain. Itulah perlunya edukasi. Berani belajar audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. So, netizen se-Indonesia Raya, tulis di kolom komen. Saya yakin ini pembahasan seru banget dan banyak dihadapi oleh banyak sound engineer dimanapun, sistem engineer dimanapun gitu ya. Perlunya juga komposisi antara speaker top sama subwoofernya. Jangan juga over kebablasan. Nanti kalau kebablasan namanya jadi horek nanti karena sampai kebanyakan daripada top speakernya gitu kan. Itulah perlunya kita memprediksi softwarenya. So, netizen se-Indonesia Raya terus pantengin YouTube Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Tulis di kolom komen kira-kira topik pembahasan apa lagi yang kalian inginkan supaya kita juga bisa bahas, kita bukan sok ngajari, tidak ada satupun kita yang lebih, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain, demi kemajuan Pro Audio Industry di Indonesia. Maju terus Pro Audio Industry Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Sama-sama Fit. Peace!